Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa kembali dengan kita channel Pandangan Pria. Pandangan Pria. Ya, oke Mas Ervin. Hari ini kita kedatangan Tamu. tamu nih. Tamu yang kita impor langsung dari tanah Jawa. Wah, Babat Tanah Jawi. Iya, beliau ini adalah Mas Ari, beliau ini adalah pemerhati budaya ya, pemerhati budaya. Nah ini kita hari ini akan lebih banyak diskusi mengenai budaya-budaya yang ada di negara kita di Indonesia, ya, yang sudah perlahan mulai terkikis sama budaya-budaya dari luar, baik dari barat ataupun dari timur ya. Ada budaya macam-macam Bukan cuma sekarang. barat doang ya. Iya. Barat dan timur ya. Iya, berarti kita terhimpit nih. Betul. Terhimpit. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, Nah, ini ada satu fenomena yang menarik juga ya. Karena kan anak-anak muda kita ini tuh udah banyak banget yang istilahnya ya quote and quote meninggalkan budaya-budaya lokal. ya, Ya kan, budaya lokalnya. Nah, sementara di sini kita lihat ada anak muda lah ya, iya. masih muda ya Mas Arya. Asik. Anak muda yang punya perhatian lebih terhadap budaya-budayanya sendiri. Ya, betul. Nah, memang budaya-budaya kita kalau tidak yang menjaga ya siapa lagi kalau bukan kita, dan memang kewajiban dan tugas kita untuk melestarikan budaya ya. Jangan sampai punah dan jangan sampai diakui sama negara lain. Udah diklaim sama negara lain baru pada ribut. Iya. Karena giliran nggak ada itu nggak ada yang mau perhatikan, ya Betul kan? banget, Iya. betul banget. Iya. Gimana nih Mas Ari? Siap. Mas Apa kabar, Mas Ari? Apa kabar? Baik. Sehat. Sehat. Kalau bahasa Jawanya sehat-sehat. Waras. Waras. Salam waras. Salam waras. Mas Ari nih udah melakukan memperhatikan budaya lebih ini tuh sudah berapa lama nih? Kalau innya Sejak sih kapan lah? Sejak kapan? dimulai sih mungkin dari usia mahasiswa ya. Zaman mahasiswa dulu. Mahasiswa udah dekat mulai pendidikan, kan. gitu. Dari olahraga, dulu kan ikut silat. Oke. Silat, pernafasan seperti itu. Terus nah 2-3 tahun ini baru in gitu. Iya. In dari Lebih mulai intens lagi. intens gitu. seperti itu. Untuk dari koleksinya, terus belajar pemahaman dan filosofinya, terus ikut juga suatu perkumpulan atau paguyuban seperti itu. Oh, jadi kok koleksi dimulai kayak gini nih ya, yang kita pakai ini Blangkon ya. Blangkon. Blangkon kita tahu bahwa Blangkon itu dari Jawa. Jawa. Ya kan? Tapi kan kita juga mesti tahu juga bahwa Blangkon itu banyak sekali macamnya gitu ya. Macamnya. Dan betul. itu juga menunjukkan situasi tertentu atau mungkin momen tertentu atau mungkin juga strata sosial tertentu dan sebagainya. Nah, ini mau banyak nih yang mau kita gali nih. Siap. Mas Ari nih. Kalau misalnya Mas Ari ini sekarang udah koleksi apa aja nih? Ya, Barang-barang. untuk koleksinya sih untuk tosan aji, kayak keris, tombak seperti itu. Itu namanya tosan aji. Tosan aji. Jadi apa, senjata gitu. Senjata Oh, yang oke. ibaratnya mempunyai aji, mempunyai nilai dan kekuatan seperti itu. Terus apa lagi? Terus Blangkon juga. Blangkon, Kalau baju ini. baju ada. Baju ada juga. Ada baju khusus yang dipakai kalau kita sowan ke keraton seperti itu. Ada untuk acara khusus juga, mungkin labuhan atau ada panggilan dari keraton, kita pakai baju khususnya. Oh, tapi Mas Ari sendiri anggota keraton atau bukan? Apa gimana? Ya kebetulan jadi abdi dalam keraton. Oh, jadi abdi dalam. Wah, Betul. keren banget ya teman-teman ya. Ya, Ada benar. anak muda yang jadi abdi dalam keraton. Saya Iya. kalau misalnya kita lihat di TV ya, kalau misalnya lagi acara-acara upacara keraton gitu ya, upacara budaya gitu, Iya. banyak kan abdi dalamnya tuh udah Sepuh. gitu loh ya kan. Iya. Nah, ini ternyata kita udah ketemu nih abdi dalam
Betul. Resmi ya abdi dalam ya? Resmi Resmi keraton mana, Mas? Solo. Kesultanan Solo. Kesultanan Solo. Iya. Oh gitu. Merupakan Mas Ari ini merupakan abdi dalam resmi dari Kesultanan Solo. Iya. Jadi di situ nggak setengah-setengah ya, nggak cuma koleksi doang, nggak cuma pemerhati aja, tapi juga pelaku. Mendedikasikan waktu segala macam. Iya. buat- Karena ini bukan non profit tidak digaji ya Mas ya? Tidak digaji. Untuk jadi abdi dalam. Iya. Gitu. Jadi Pengabdian. murni pengabdian Iya, dari dalam betul. diri ya. Luar biasa banget nih teman-teman nih. Wah, Siap. terus kalau misalnya sebagai abdi dalam itu harus mengikuti semua upacara budaya yang diadakan oleh keraton atau gimana? Ya, idealnya sih wajib. Mereka yang lingkungannya tinggal nggak jauh dari keraton. Itu ada ibaratnya hadir wajib ada. Iya. Karena kebetulan saya tinggalnya di Jakarta, di Cibubur, Iya. ya minimal 1-2 kali dalam waktu 1 tahun ikut datang acara-acara keraton. Oh gitu. Acara besar ya biasanya Ya, yang datang ya besar. kayak misalnya Apa aja tuh yang acara besar tuh seperti apa malam satu suro Mungkin gitu. satu suro atau labuhan. Apa itu apa gitu? Labuhan itu kita ibaratnya apa ya? Memberikan sesaji Oke. penghormatan Penghormatan. ke kalau ke Leluhur. leluhur atau mungkin ke pantai selatan Parangtritis, ada sesaji yang kita larung lah gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak mungkin ada sedikit joke ya, karena kita ngomong budaya Jawa ya, ada falsafah belangkon juga tuh. Ya kalau belangkon kan depannya selalu gini ya, smile ya. Gitu ya. Ya, smile selalu senyum kan ya. Tapi belakangnya gondok. Jendol di sini nih, belangkon kayak gitu ya. Ada ini juga kan Apa namanya? bukan anekdot ya, tapi persepsi juga di masyarakat bahwa orang Jawa tuh kalau naruh senjata tuh di belakang. Iya. Ya kan? Kalau di depan tuh manis-manis ya kan. Tapi di belakang. Tapi itu ada filosofinya. Ada filosofinya Ada juga. Oh, filosofinya. gimana, Mas? Kenapa keris ini ditaruh di belakang? Itu kita harus siap berjaga-jaga, selalu jaga-jaga siaga. Kalau taruh di depan, itu ibaratnya kalau salah taruh nih bahaya seperti itu. Oh, Tapi ada juga taruh di bahaya tuh depan. maksudnya melukai diri sendiri. Melukai organ kita. melukai diri sendiri. Oh ya, gitu. si itu takutnya Si itu. Iya, iya. Tapi ada juga kalau misalnya kita mau berperang, taruh depan. Oh, jadi kalau pada saat Ada artinya masa juga. perang itu di depan. Di depan. Jadi Oh, ada masa damai di posisi belakang. mana harus ditaruh di depan, mana harus taruh di belakang, Belakang. tapi dengan proper ya, tetap memperhatikan keselamatan Keselamatan. si itu gitu kan ya. Siap. Iya, iya, iya. Oke. Nah, terus kegiatannya Mas Ari dalam sehari-hari Mas Ari kan domisilinya di Jakarta, Iya. di wilayah Jakarta ya kan. Iya. Terus biasanya kegiatannya apa aja nih Mas? Kalau misalnya Mas Ari sehari-hari ini buat menyalurkan hobi. hobinya. hobi Oh. memerhatikan budaya ini. Siap. Jadi itu di Jawa kan ada hitungan weton, hari baik seperti itu. Nah di hari-hari tertentu, misalkan di malam Jumat Kliwon atau di Selasa Kliwon, kita melakukan perawatan keris. Oh, Ibaratnya melakukan nyuci perawatan, keris ya Mas ya? bukan nyuci. Kita memaintain keris ini kita minyain. Oh, gitu. Kita kasih minyak supaya tidak korosi karena usia. Oh, baik karena dia semata-mata bukan ritual kliniknya ya, tapi justru karena fisiknya Fisiknya yang harus kita rawat. Karena dia kan Besi ya, logam. logam. Iya, Logam itu kan ada ininya juga, ada oksidasi dan sebagainya dan Betul. sebagainya kan gitu. Jadi merawat kualitas si Bilah keris ini, gitu. betul. Jadi nggak dipungkiri juga ya kalau mungkin sekarang itu kalau kita ngomongin budaya terus kayak tadi kebetulan Mas Ari ada beberapa benda tosan aji ya berkaitan dengan senjata. Kita tahu keris, ada tombak, mungkin ada kalau yang lainnya kan di Jawa Barat ada kujang atau yang lain-lainnya juga ya. Tidak dipungkiri sekarang pun masyarakat pasti menilainya dengan hal-hal yang klinik ya. Itu nggak dipungkirin ya dari banyak hal, hanya saja kita mensikapinya secara positif ya, dalam arti memang tidak dipungkiri bahwa mungkin senjata tersebut adalah bertuan. Kenapa juga dinamakan tosan aji, dan tosan itu adalah besi ya atau metal ya, metal dan atau logam. Kalau aji itu adalah sesuatu yang dianggap itu mempunyai nilai lebih. Yeah. Nilai lebih dari banyak hal ya, Yeah. dari banyak hal ya, itu akhirnya
kenapa dinamakan Tosana Haji. Tidak dipungkiri akan pasti ada hal-hal yang dianggapnya klinik atau apa, tetapi hal yang perlu kita perhatikan juga bahwa memang senjata apapun, pisau dapur atau apapun juga perlu dirawat ataupun diasah. Jadi benda tersebut adalah tetap masih bisa kita lihat dengan baik dengan kondisinya yang masih bagus Dan seperti itu dari awalnya. selalu siap saat manakala kita Pergunakan. ya Iya, kan? betul. Menggunakan itu udah siap gitu, ketajamannya cukup dan sebagainya. Gitu. Memang agak sedikit unik ya kalau kita ngomongin budaya seperti ini ya. Iya. Kebetulan saya aku wong Jawa juga. Wong Jawa. Nah, wong Jawa juga. Jadi memang tetap masih sebagai kita orang Jawa ya tetap masih menghormati apa yang menjadi leluhur kita atau yang dulu pernah dilakukan sama leluhur kita. Jadi ibaratnya kita mengingat masa lalu gitu loh. Melestarikan Muri-muri kebudayaan. Ya. Itu seperti itu. Lalu dari Mas Ari sendiri gimana? Maksudnya dalam motivasi dalam merawat keris ini gimana gitu? Ya, kita kan punya budaya asli, budaya lokal yang harus kita dari benda, dari filosofi, dari ajaran ajaran-ajaran khususnya Jawa yang harus kita setidaknya tahulah, mendalami seperti itu. Nah, kebetulan saat ini saya lagi belajar nih, jadi murid. Istilahnya kalau di Jawa tuh jadi cantrik. Cantrik. Iya, seperti itu. Iya. Nah, terus kalau misalnya keris sendiri nih, kalau saya pribadi nih kan, ngelihat keris tuh ya sama aja gitu loh, ya kan, cuma ya alat atau senjata lah gitu. Tapi kalau dari kacamatanya Mas Ari sendiri melihat sebuah keris tuh gimana sih? Keris itu senjata yang punya filosofi, ada artinya dan filosofinya, rancang bangunnya, terus keris itu kan terdiri dari ada bilah keris. Kalau yang ini namanya warangka atau rumah keris. Sarungnya. Iya, itu juga ada artinya. Kalau ini Solo nih, warangkanya Solo. Ada artinya juga. Mungkin bisa di close up ya? Close up ya. Ya, cara membukanya itu ada filosofinya juga, terus bentuk penghormatan. Wangi ya? Wangi. Karena dirawat. Kalau dirawat, iya. Jadi iya biar wangi. Iya. Jadi ini keris dapurnya tilam upih. Tilam upih, luknya lurus dia. Luk tuh Pengkolan. Ya, kelokan. Kelokan. Ya, kalau ini lurus, bilahnya lurus. Tilam upih ini keris yang biasanya dan wajib ya. Kalau orang dulu wajib. Kenapa orang dulu tuh wajib? Setiap pemuda yang habis menikah dari orang tua itu diberikan keris. Harus Iya. Harus punya keris. Itu dulu ya. Kalau sekarang dibekali. Kalau sekarang udah keluarga, era sekarang itu udah keluarga, punya anak, udah menikah, dibekali juga keris, Mas. Sertifikat tanah, warisan ya. Terus warisan mobil. Itu juga. Deposito. Itu juga ada tuh. Nah, kalau ini keris tilam upih, ada cirinya juga dia. Luk lurus, terus ada pecetan, ada tikal alis. Nah, susunan rancang bangun dari keris tilam upih ini bilah keris. Dia ini sor-soran tuh bagian pangkal. Terus yang paling bawah ini namanya sogoan. Sogoan itu bukan ini kan? bukan ini. Aduh, lupa saya namanya. Oh, jadi kenapa pangkalnya dia harus melebar ya, Mas? Kan bisa lurus aja kayak pisau gitu ya, pedang. Emang sudah nilai simetrisnya, udah rancang bangunnya dia bawahnya melebar. Oh gitu. Iya. Enggak ada ini tertentu gitu ya? Enggak, memang seperti ini dia. Itu ada buat tempat jempol, itu buat fingerprint apa gimana? Jadi yang khusus pemiliknya yang ini ya? Memang udah dari rancang bangunnya untuk keris jenis dapur tilam upih ini mempunyai ciri seperti itu. Ada pecetan, ada tikal alis. Tikal alis itu semacam ada guratan dikit naik ke atas seperti itu. Gitu. Satu keris yang sederhana, sederhana dalam artian
dari rancang bangunnya, dia tidak berkelok, seperti itu. Terus ini pegangannya sendiri ada filosofinya juga? Untuk pegangannya ini namanya deder. Oke. Deder, tangkainya yang kita pegang, deder. Itu juga ada artinya, ada namanya, seperti itu. Terus untuk pattern atau pamornya, corak yang ada di dalam besi ini. Patternnya ada. Ya, di itu tulis ada itu filosofi juga. Ada ininya ya, Ada filosofinya. Ada polanya ya, ada. Betul. Ada Kebetulan, grafisnya gitu ya. betul. Yang saya bawa ini mempunyai pamor udan mas. Udan. Ya, Hujan. hujan mas. Hujan mas. Oh hujan mas. Hujan, Mas. Saya pikir hujan mas gitu. Udan mas kalau bahasa Jawanya, udan mas. Udan mas ini beratnya filosofinya hujan mas, kita senantiasa diberikan rezeki. Berlimpah. Oh Rezeki. gitu. Iya. Iya. Hujan, Jadi Mas. kalau megang keris ini kita berlimpah rezeki gitu ya. Diharapkan Diharapkan. doanya Oh, itu diberikan Oh rezeki. gitu. Doa ya. Jadi Doa, bukan. bukannya mistis atau gimana ya? Bukan. Jadi keris ini dibuat itu adalah doa yang terwujud Doa yang terwujud. dalam suatu benda. Jadi Doa yang wujud. sebenarnya itu kita memiliki keris itu juga harus sesuai dengan apa Keinginan namanya? kita. Keinginan kita tuh. Iya. Apalagi sekarang nih ya kan. Hmm. Tahun politik nih. Mhm. Benda-benda yang seperti ini mungkin banyak banget peminatnya. Oh, Ya gitu. kan? Ya kayak tadi Mas Ari bilang tuh. Diharapkan adalah dengan mempunyai keris ini karena pesan dari orang tua berlimpah rezeki ini segala macam. Kalau sekarang ada yang pingin kelihatan pamornya gimana untuk naik pangkat, ini seperti itu juga ada ya Mas Ari ya? Ada. Ada ya? Ada. Ya. Misalnya Ya, untuk mungkin. pejabat atau mungkin dari aparat yang pengen dia naik pangkat, ibaratnya itu ada keris khusus juga. Oh. Jadi kalau selama ini kan persepsi ini orang awam nih seperti saya gitu kan, wah dengan adanya ini kita jadi punya kayak semacam ajimat lah ya. Nah, Tapi ternyata kalau menurut filosofinya itu adalah merupakan sebuah doa gitu. Iya, harapan. Oh iya, doa yang harapan. terwujud Iya, iya. dalam sebuah benda. Ya, jadi dengan memiliki benda itu kita memiliki doa itu gitu kan maksudnya ya. Iya, sebagai pengingat bahwa kita tuh punya doa, punya harapan bahwa senantiasa diberikan rezeki. Jadi betul juga yang apa namanya berdoa untuk diberikan berwibawa dan sebagainya gitu Ada. ya. Sesuai dengan harapan kita tadi Iya. apa gitu harapannya ya. Terus untuk ini juga untuk dapur tilam UPI sendiri, tilam itu artinya kan kasur, Ya. tempat tidur. Tidur. Ya, jadi diharapkan di rumah tangga kita itu selalu diberikan kedamaian, keharmonisan. Oh, seperti itu. maksudnya dapur tilang UPI itu apa? Kalau arti harfiahnya? Jadi kan keris itu tuh ada dapurnya. Dapur adalah rancang bangun. Oh, oke Dapur oke. tuh oke, rancang oke. bangun. Rancang bangun. Saya pikir dapur rumah Bukan. tempat kita masak. Iya. Iya. Itu mempunyai filosofi bahwa rumah tangga selalu senantiasa untuk diberikan keharmonisan, kerukunan. Jadi setiap mereka yang baru menikah dari orang tua memberikan keris tilam UPI atau tilam sari, itu harapannya seperti itu. Oh, jadi sebagai doa dari orang tua. Buat pasangan itu. Pasangan Iya, itu. iya. Oh, iya. Oh, luar biasa ya. Filosofinya ya, nilai-nilai yang ada di dalam budaya Iya. kita tuh ternyata tuh memiliki filosofi tinggi gitu. Iya, iya. Tidak hanya apa namanya pernak-pernik belaka, bukan gimmick aja gitu ya. gimmick. Tapi Ada artinya. ada artinya gitu. Iya. Ada maksud dan tujuannya. Tuh. Iya, iya. Dan ini Mas Ari kan udah main apa? Maksudnya udah punya beberapa koleksi untuk kosan Aji nih. Iya, Dan lumayan. sekarang kan memang aktivitasnya banyak kan di Jakarta kan ya. Iya. Kalau ada nggak sih misalnya kayak nanti ada teman-teman nih yang misalnya tertarik Memiliki, atau memiliki minat tapi tidak juga sama tahu gitu ya. untuk segala macam, ada nggak sih misalnya kayak paguyubannya atau apa, dan aktivitasnya tuh ngapain aja, dan pengen tahu juga nih sebetulnya karena ini hal cukup sensitif seperti yang tadi gue bilang di depan bahwa ini masalah budaya ya. Jadi apakah anak-anak muda ini terutama yang Gen Z ini ada juga nggak sih yang tertarik dengan apa namanya Budaya, ikut merawat, iya. ikut merawat, ikut melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di sekitar kita gitu, Iya. Mas Ari. Ya, kebetulan saya saat ini bergabung dalam satu paguyuban. Namanya Tembayan Jawa Dipa. Suatu paguyuban yang ibaratnya menggali keilmuan filsafat Jawa
secara asli. Dalam artian konteks asli, kan di Jawa itu banyak aliran. Ada yang Kejawen, ada yang Jawa, ada yang Buddha Siwa seperti itu. Nah, kebetulan paguyuban yang saya bergabung ini mempelajari nilai-nilai budaya asli Jawa sebelum era itu. Oh gitu. Sebelum ada Siwa Buddha, sebelum ada ibaratnya Kejawen atau Islam Jawa masuk, saya lagi pelajari seperti itu. Oh gitu. Jadi Iya. mempelajari filosofi budayanya gitu Iya. ya. Dari Nanti kalau ajaran-ajaran. mungkin ada teman-teman yang tertarik juga, ada IG-nya ya, Mas ya, untuk paguyuban ini, IG atau akun apanya nanti kita Ada. sertakan di Namanya di description. deskripsi di bawah. Patembayan Jawa Dipa. Ah. Ya, Patembayan Jawa Jawa Dipa. Dipa seperti itu. Banyak tadi generasi sekarang tuh yang masuk ke jadi member di situ. Kurang lebih sekitar 400-500 Banyak ya. orang. Dan itu kalau dari umur, Umur rata-rata mereka ada yang masih mahasiswa, oh mahasiswa ada? ada terus yang mereka belum menikah di usia 20, 25 ke 30. Seumuran lah. Orang kita ya Iya, 20-an. seumuran. Iya, iya. Siap. Saya baru 21. 21. Saya baru lulus kemarin. Iya. Ada. Saya masih kuliah. Ya kebetulan untuk Patembayan Jawa Dipa ini pusatnya di sini, di Jakarta. Oh gitu. Iya, dia kan mempunyai cabang-cabang. Ada yang di Bogor, namanya Patembayan Pakuan. Terus yang di Semarang, di Jogja, Patembayan. Kalau di Semarang, Patembayan Simongan. Kalau di Jawa Timur, ada Patembayan Majapahit. Di Bali dan Lombok ada juga seperti itu nama-namanya. Terus Dan kalau- mereka ada susunan organisasinya juga. Oh gitu. Terus kalau Ya. misalnya kegiatannya ngapain aja Mas? Adu keris apa gimana? Enggak juga. Kegiatan ada dua macam. Eh. Ada yang offline, ada yang online. Oh, udah online juga. Ada online. Oh, ternyata udah modern banget ya. Udah modern. Online ya? Mantap. Kayak Ya. gimana Mas? Kalau misalnya online gimana? Kalau offline gimana kegiatannya? Misalkan kalau online, kita 1 bulan sekali itu ada ruatan. Ada Jadi ruatan. Apa itu? Ruatan tuh? Ruatan itu ibaratnya kalau suatu software atau komputer, kita bersihkan Oh, spam-spamnya, gitu. virusnya seperti apa. Iya. Dibug. Ya, seperti itu. Jadi kayak semacam ada ritual. Jadi kayak apa? Ada satu orang nanti memberikan nasihat atau semuanya curhat atau gimana tuh di sesi online? Kalau di sesi online ruatan, ada guru yang kami panggil Ki Ajar. Dia ibaratnya meruat kami. Dia ibaratnya berdoa. Doa yang ditujukan kepada para murid-muridnya, para cantrik-cantriknya, supaya cantrik-cantrik itu dibersihkan dari sengkolo. Sengkolo tuh? Sengkolo itu ibaratnya gangguan seperti itu. Kalau itu angkara murka. Ibaratnya ya kita dibersihkan dari Hal-hal yang tidak baik. energi negatif seperti itu. Iya. Kita netralisir, kita diajarin untuk manakung atau meditasi. Meditasi seperti itu. Terus kalau misalnya offline-nya kegiatannya ngapain? Offline-nya macam-macam. Ada kemarin terakhir kita melakukan workshop untuk Latihan perawatan. perawatan mewarangi keris. Mewarangi. Keris. Ibaratnya merawat. Ibaratnya kita bilah keris yang mereka berkarat, kita bersihkan dengan ramuan-ramuan yang seperti air kelapa yang difermentasi, air jeruk yang difermentasi, kita bersihkan, kita rendam, terus setelah kita rendam kita cuci, setelah kita cuci bersih baru diwarangin. Warangan itu arsenik. Oh gitu. Iya, ya racun. Ya, itu tujuannya adalah untuk membunuh karat. Oh gitu. Semacam coating, melapisi. Jangan Iya. salah gunain ya. Jangan salah gunain. Bukan mobil aja di coating ya. Ternyata Keris juga di coating, Iya, betul. iya. Istilahnya di coating Tapi seperti jangan itu. dijilat ya. Jangan. Seperti itu. Jangan mengakibatkan kematian. Betul. Jangan Iya, campurin kopi. Jangan tidak. Iya, jadi ternyata proses itu adalah upaya untuk merawat kondisi si bilah kerisnya ini Iya. agar tetap prima ya. Tetap bagus. Makanya dipakein itu Iya. merupakan untuk
cairan-cairan yang bisa membantu untuk merawat si bilah keris itu. Iya. Iya. Selain offline, selain untuk perawatan keris juga ada manekung bersama atau doa bersama, meditasi bersama seperti itu. Ya dengan tujuan mungkin ada anggota yang lagi sakit. Oke, ya jadi gini ya Mas Ari ya, memang sebenarnya kalau kita ngomong melestarikan bukan hanya melestarikan secara tadi kita mempelajari apa namanya budayanya, mempelajari juga kita melestarikan juga merawat secara fisiknya ya. Dan jangan sampai itu punah atau hilang ya. Dan dipungkiri tetap lestari dan jangan sampai diakui sama negara lain. Contohnya kayak keris nih, dulu diklaim sama Malaysia nih. Cuma akhirnya sama UNESCO tahun 2005 kalau nggak salah diakui jadi memang kekayaan dari Indonesia kayak batik. Memang kalau misalnya antara kita dengan Malaysia sih memang kita serumpun ya, walaupun dimanapun ibaratnya kita saudara kandung gitu kalau gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa budaya kita yang bersinggungan ya wajar-wajar aja. Itu wajar aja. Tapi perlu di ini juga Mas. Sekarang kan gue lihat juga karena di Indonesia tuh banyak budaya ya. Betul. Ya, akhirnya sebenarnya kalau mungkin kayak dengan kita negara tetangga Malaysia yang satu rumpun segala macam mungkin masih agak match ya. Hanya saja gue lihat tuh kayak misalnya di Jogja, di Solo, di Bali atau di mana itu sebenarnya udah banyak turis-turis dari mancanegara yang akhirnya dia mempelajari budaya yang ada sampai tari, ya terus kesenian-kesenian yang lain, musik atau apapun lah. Jangan sampai nanti itu juga amit-amit tiba-tiba dari Hungaria klaim ini jadi lucu kan? yang ahli malah cuma orang luar negeri. Orang lokal ya. Yang orang lokalnya nggak ada yang ahli. Makanya memang dari sisi terutama teman-teman yang di Gen Z ataupun mungkin dari kita juga kayak gue pribadi juga ya memang harus satu ya budaya yang ada yang harus benar-benar kita rawat, kita jaga sampai anak cucu kita juga tahu bahwa budaya kita itu seperti ini gitu loh. Jadi masih mengedepankan banyak hal yang kita hormatin. Bolehlah kita ada masukan dari budaya barat, budaya timur, sementara kita di tengah, tapi tetap kita harus tahu diri bahwa kita tuh siapa dan kita leluhur kita tuh siapa, itu yang paling utama. Itu sih. Budaya juga nggak cuma Jawa, tapi juga kita mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian Maluku sampai Papua dan semuanya itu adalah kekayaan khasanah budaya bangsa dan itu harus terus kita lestarikan, jangan sampai punah gitu. Oke. Ini ada satu ini gue sebutnya adalah tebak-tebakan pria dewasa, Mas Ari. Waduh. Saya masih remaja ini. Nih, keris nih, karena kita bahasnya ini lagi keris nih kita. Kan keris tuh identik kayak tadi budaya tuh ada kayak Mas Ari tadi sebut beliau abdi dalam ya, abdi dalam, terus ada kesenian wayang kulit ya kan. Nah, wayang kulit itu kan ada dalang ya. Kenapa dalang selalu membawa keris? Kenapa ya? Nah, padahal kan dia nggak kelihatan juga ya. Biasanya dalang itu kan nggak kelihatan ya. Apa yang kelihatan tuh lakonnya aja ya. Oh, itu dalang kerusuhan di layar gitu. Ini dalang wayang kulit. Dalang kulit secara arti sesungguhnya. Iya. Gimana tuh Mas? Gimana Mas Ari? Opo. Kalau nggak salah biasanya keris kan taruh di belakang ya. Dalang di depan ya. Kalau dalang lagi memainkan wayang ditaruh nih. Kalau nggak ditaruh, disimpan, ganjel, pegel Mas. Pertanyaan saya kenapa dalang selalu membawa keris? Dalang membawa keris? Waduh, nggak tahu saya. Kenapa? Karena? Kalau dia bawa kompor, istrinya ngomel-ngomel. Iya. Emang mau masak ya? Mau kerja dia. Aduh, oke. Nggak kerasa ya udah banyak banget nih obrolan kita nih hari ini. Siap. Mas Priyo. Ya, thank you teman-teman yang nanti akan tertarik dengan nguri-nguri kebudayaan seperti yang dijalankan sama Mas Ari adalah nanti bisa kita di description ya, nanti akan hubungin siapa segala macam adalah saya kembali lagi adalah pentingnya kita melestarikan, kita menjaga budaya dan satu saling menghormati budaya apapun dimanapun bumi kita injak, disitulah langit kita junjung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.